di pucuknya. Kembali lagi di kabar malam pemirsa, pasca penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK, hingga malam ini KPK masih menunggu putusan dari Presiden. Kita langsung saja bergabung dengan reporter TV One, sudah ada Riki Satria di KPK dan Egy Nugraharini di Istana. Kita pertama kali ke Riki Satria yang berada di KPK. Ada informasi terbaru apa malam ini, Riki? Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Caca dan pemirsa, selamat malam. Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara resmi telah menerbitkan surat pencegahan bepergian ke luar negeri kepada sejumlah nama terkait dengan kasus Komjen Pol Budi Gunawan. Dari keterangan pimpinan KPK, Bambang Wijoyanto menyebutkan surat tersebut telah diserahkan kepada pihak imigrasi hari ini juga. Selain nama Budi Gunawan, ada nama yang dicekal oleh KPK seperti nama putra Budi Gunawan bernama Herviano Widiatama. Dari penyelidikan dan juga investigasi KPK selama ini kepada nama Herviano Widiatama, diketahui Herviano pada usia 11 tahun di tahun 2005 mendapati pinjaman sebesar 57 miliar rupiah dari sebuah perusahaan asal Selandia Baru. Kemudian dari pengembangan penyelidikan, dana tersebut kemudian ditransfer ulang atau ditransfer kembali ke rekening sang ayah. Kemudian selain dua nama tadi, ada nama yang juga kami dapatkan yang dicekal oleh KPK adalah satu nama yang berprofesikan sebagai polisi yang bernama EI, kemudian juga ada nama Syahtrial Selepu. Menurut sebuah sumber yang kami temukan bahwa kedua nama terakhir merupakan orang dekat dari Budi Gunawan. Dan pemirsa, berikut keterangan dari pimpinan KPK Bambang Wijoyanto kepada media petang tadi. Yang pertama, KPK tetap membangun komunikasi dengan Presiden. Sore tadi saya mendapatkan informasi dari Pak Ketua, ada komunikasi antara Ketua KPK dengan Mensesnek. Memang ada usulan untuk dilakukan pertemuan, tetapi posisi KPK dalam posisi menunggu. Jadi kami tetap membuka peluang untuk bisa berkomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang dilakukan oleh DPR itu adalah kewenangannya DPR. KPK akan berpijak pada fungsi-fungsi utamanya, yaitu dalam proses penegakan hukum, melakukan penegakan hukum secara baik dan benar, bertanggung jawab dan profesional. Dalam proses seperti itu, KPK sudah mempunyai sikap sama seperti sikap KPK dalam membuat pernyataan terhadap siapapun yang sudah dikualifikasi sebagai tersangka. Ya pemirsa, meski sampai saat ini belum disepakati apakah ada pertemuan antara KPK dengan Presiden Jokowi di Istana Negara seperti yang digadang-gadangkan informasi pimpinan KPK tadi sore, namun setidaknya Bambang Wijoyanto dalam keterangan tadi petang meyakini bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang taat dengan konstitusi. Dengan kata lain, pertemuan yang dimaksudkan untuk meminta penundaan atau meminta tidak dilantiknya Budi Gunawan sebagai Kapolri yang baru akan segera terrealisasi apabila pertemuan tersebut andai kata bisa dilaksanakan malam ini atau dalam waktu dekat atau sebelum paripurna DPR digelar besok, apakah akan ada penetapan nama Budi Gunawan sebagai pengganti Sutarman. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Riki dari KPK. Lantas bagaimana dari Istana Negara? Apakah sudah ada informasi terbaru mengenai respon dari Presiden Jokowi? Egy, bagaimana perkembangan terbaru di sana? Silakan dengan laporannya. Ya Caca dan pemirsa, memang beberapa saat yang lalu, tepatnya sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggelar konferensi pers atau pernyataan pers terkait dengan ditetapkannya sebagai tersangka calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin. Di mana dalam pernyataan persnya, Jokowi menyatakan bahwa pemilihan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ini atas dasar saran dari Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional, dan juga selain itu Joko Widodo menyatakan bahwa akan terus mengikuti proses hukum ataupun politik baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun dari Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan pencalonan Kapolri ini. Selain itu terkait dengan sikap ataupun kebijakan yang nantinya akan diambil oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan ditetapkannya sebagai tersangka Komjen Pol Budi Gunawan, Joko Widodo tadi menyatakan bahwa akan menunggu hasil dari rapat paripurna yang rencananya akan digelar esok pagi
di gedung DPR RI Jakarta. Selain itu, agenda dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari ini sebelum konferensi pers tadi sempat diadakan rapat terbatas oleh sejumlah pihak yang terkait dengan pencalonan Budi Gunawan, diantaranya adalah Ketua DPR RI dan juga Ketua MPR RI. Dan tadi sore juga sempat diadakan rapat terbatas lagi, yaitu pembahasan terkait dengan keamanan dan juga pencalonan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, di mana yang ini dihadiri oleh Kepala BIN, lalu ada Menko Polhukam, juga ada Kapolri dan juga Panglima TNI. Tadi untuk rapat terbatas sore hari, di mana Menko Polhukam menyatakan atau memberikan pernyataan bahwa sejauh ini Menko Polhukam sudah menyediakan nama-nama lainnya jika nantinya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengganti kandidat calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dan menurut informasi Caca dan juga pemirsa, tadi sempat ada informasi yang beredar di wilayah Istana Negara bahwa kabarnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad akan mendatangi atau menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membahas terkait dengan pencalonan Kapolri dan juga status tersangka dari Komjen Pol Budi Gunawan. Namun hal ini diklarifikasi oleh Seskap Istana, yaitu Andi Wijayanto, yang menyatakan bahwa hari ini tidak ada kegiatan lagi setelah konferensi pers tadi berlangsung. Artinya pertemuan antara KPK dan juga Presiden Joko Widodo sudah dapat dipastikan tidak akan digelar atau tidak akan terlaksana pada malam hari ini. Sementara itu yang dapat dikabarkan dari Istana Negara. Kembali ke Anda di studio, Caca Anissa. Baik, terima kasih. Egy Nugraha hari ini mengabarkan langsung dari Istana, dan tadi juga ada Riki Satria dari KPK. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, mengenai rapat pleno Komisi 3 menyetujui calon tunggal Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Sutarman. Hasil keputusan pleno ini akan dibawa